kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Karena nikmat Allah berikan, kita masih diizinkan dan diberikan waktu luang dan kesempatan dan juga niat untuk bisa hadir bersama-sama kita menuntut ilmu, mengkaji ilmu, dan insya Allah tidak mengurangi pahala kita dalam menuntut ilmu meskipun tidak bertemu secara langsung, dan insya Allah Allah tetap memberikan keberkahan kita pada kajian kita siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, serta para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita sebagai umatnya senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya hormati kepada Ustadz Salim yang nanti insya Allah akan hadir di kajian Zoom meeting kita siang hari ini, dan juga yang saya hormati perwakilan dari Zakat Sukses yang insya Allah nanti juga akan bertindak sebagai moderator berbilik cerita, dan juga Amil Zakat Sukses bagian fundraising. Terima kasih atas kehadirannya. Dan juga yang saya hormati santri-santri Subulun Najah, wabil khusus yang pada hari ini bertugas sebagai membaca Al-Quran. Syukran sudah bersedia. Dan tidak lupa yang saya cintai karena Allah, teman-teman semua di sini yang hadir dalam kajian Zoom meeting kita pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan kefahaman atas ilmu yang nanti Ustadz Salim akan berikan kepada kita, dan kita mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah seperti biasa saya insya Allah akan bertindak sebagai MC pada siang hari ini, hari Ahad 29 November. Kita akan sama-sama mengaji, mendengarkan ilmu kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Salim Afilah dengan tema membumikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi dan jawaban permasalahan umat. Dan insya Allah terima kasih kepada Zakat Sukses yang sudah membantu terselenggaranya acara ini. Dan tidak lupa acara ini sebagai bentuk kepedulian kita untuk membantu menggalang donasi kepada santri-santri Subulun Najah yang saat ini sedang menghafal Al-Quran. Dan kita membantu untuk membebaskan biaya kontrakannya, dan tujuan kita, target kita adalah membeli rumah tersebut. Semoga dengan hadirnya kajian ini yang dibuat oleh Zakat Sukses, masuk penggalangan dana, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan juga untuk penggalangan donasi yang saat ini Zakat Sukses sedang lakukan. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita mendengarkan tilawah, mari kita buka secara bersama dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Hadiniyah wa qulatin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya yaitu mari sama-sama kita mendengarkan tilawah Al-Qur'an dari santri Subulun Najah yang akan membacakan, yaitu Saudara Saiful Bahri Hasibuan. Kepadanya dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والهب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hamna bil Quran. Syukran kepada Hina Saiful Bahri ya, yang sudah membacakan tilawah Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan untuk antum, dan semoga kita yang mendengarkan senantiasa ditanamkan rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Info sedikit, beliau adalah santri Subulun Najah dari Medan, luar biasa, sangat jauh sekali dari Medan, dan alhamdulillah sudah dengan setoran 30 juz. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga hafalan antum, dan motivasi beliau untuk menghafal Al-Quran adalah ingin memberikan mahkota kepada orang tua. Masya Allah, motivasi yang sangat mulia ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan keberkahan untuk orang tua antum. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke moderator kita yang akan menemani kita bersama Ustadz Salim, izin konfirmasi kepada admin Zakat Sukses, apakah sudah siap untuk pemutaran video rumah tahfiznya? Kalau belum, mungkin bisa saya bantu untuk share. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, alhamdulillah sudah masuk ya. Tapi suaranya agak sedikit. Ya. Ya, alhamdulillah videonya sudah ada, namun terkendala mungkin ya. Ini adalah suaranya, tapi ingin share kepada teman-teman bahwasanya adalah rumah tahfiz Subulun Najah Zakat Sukses yang dibina Zakat Sukses saat ini sedang membutuhkan uang atau dana untuk pembayaran rumah tahfiz yang saat ini statusnya masih mengontrak, dan insya Allah Zakat Sukses dengan izin Allah ingin berusaha tidak lagi membayarkan uang kontrakannya, tapi kita berusaha untuk melunasi dan membeli rumah tersebut agar teman-teman santri Subulun Najah senantiasa semangat dan tetap nyaman dalam menghafalkan Al-Quran. Bagi kawan-kawan yang ingin berpartisipasi, silakan bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi admin Zakat Sukses. Baik, Mas Fauzan, mungkin videonya bisa dimatikan saja. Nanti insya Allah ya, videonya bisa dilihat di channel YouTube Zakat Sukses. Jadi teman-teman bisa mampir ke YouTube Zakat Sukses jika ingin lihat gimana sih santri Subulun Najah belajar dan apa sih yang saat ini dibutuhkan, bisa langsung saja. Nanti linknya nanti saya share di grup, yaitu kalau di search dicari Zakat Sukses, insya Allah ketemu. Seperti itu teman-teman, latar belakang kenapa kita mengadakan kegiatan ini. Selain ingin menambah semangat teman-teman untuk menghafal Al-Quran dan mencintai Al-Quran, ini juga sebagai bentuk kepedulian kita bersama, nggak hanya Zakat Sukses, untuk membantu teman-teman Subulun Najah. Baik, untuk acara selanjutnya, insya Allah akan ditemani oleh moderator kita, Pak Bani. Mungkin kepada Pak Bani, nanti
saya sekalian konfirmasi apakah Ustadznya sedang masuk. Pak Bani bisa memberikan kata pengantar, kata sambutan ya Pak Bani ya. Oleh karena itu kepada Pak Bani dengan hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Alfian selaku pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, sahabat-sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berjumpa melalui Zoom dalam rangka mengikuti kajian webinar yang insya Allah pada siang ini kita akan membahas tema yang sangat penting untuk kita, yakni mengembalikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi dan jawaban atas berbagai permasalahan Islam yang saat ini kita rasakan dan kita hadapi. Dan ini adalah subtema dari tema besar webinar kita yang sudah kita jalankan dari awal, yakni dengan tema besar membumikan Al-Quran. Dan webinar ini diadakan oleh Lembaga Amil Zakat Sukses, yang salah satu pilar programnya adalah program dakwah. Dan semoga dengan webinar ini, dengan tema membumikan Al-Quran ini, kami berharap dapat menyiarkan dakwah Al-Quran, semoga dapat mengembalikan kita umat Islam agar tersadar bahwa saat ini apakah kita sudah selalu dekat dengan Al-Quran, kita membacanya, kita mentadabburinya, kita memahami isinya dan bahkan kita mengamalkannya. Sehingga dengan adanya webinar ini mudah-mudahan dapat menambahkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini, siang hari ini sangat spesial karena kita akan kedatangan pembicara yang akan membahas tentang tema ini ya, mengembalikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi dan permasalahan umat ya, dan jawaban atas semua permasalahan umat yang akan disampaikan oleh Ustadz Salim Afillah. Beliau sudah tidak asing lagi ya bagi kita teman-teman semua, khususnya buat teman-teman yang pegiat sejarah Islam, sejarah Islam di Indonesia, itu bisa merujuk kepada postingan-postingan beliau di Instagram atau tulisan-tulisan beliau di buku beliau yang terbaru ya, yang saat ini sedang ramai juga, yaitu tentang Pangeran Diponegoro. Itu juga sangat menggugah sekali isi bukunya. Dan beliau juga seorang penulis buku ya, berbagai buku sudah beliau terbitkan. Tadi ya salah satunya buku tentang sejarah, dan sebelum-sebelumnya juga ada buku yang membahas tentang pernikahan, kemudian tentang tentang buku-buku Islam yang lainnya, yang itu dapat teman-teman lihat di postingan Instagram beliau, dan itu insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua. Dan langsung saja, apakah Ustadz Salim sudah bergabung di ruang Zoom? Siap, insya Allah. Alhamdulillah. Baik, Ustadz. Alhamdulillah, saat ini kita sudah tergabung dengan Ustadz Salim Afillah yang beliau akan memaparkan materi, sehingga kita siapkan telinga kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus menyimak materi yang sangat bermanfaat, insya Allah sangat menginspirasi untuk siang hari ini, yakni bagaimana mengembalikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi dan jawaban atas permasalahan umat. Kita tahu bahwa saat ini umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW dihadapi dengan berbagai masalah. Dan tentunya masalah ini merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita sebagai umat Islam, apa yang harus kita lakukan terhadap berbagai masalah yang kita hadapi ini? Terhadap ujian yang kita hadapi ini? Apakah kita gegabah dengan melakukan tindakan-tindakan yang justru itu dilarang oleh agama Islam?
atau kita menyerah, kita putus asa, kita menjadi umat yang pesimis, atau seperti apa? Nah, disinilah kita akan mendapatkan pencerahan dari Ustaz Salim Afillah sesuai dengan tema kita, yakni mengembalikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi dan jawaban atas permasalahan umat. Langsung saja kepada Ustaz Salim Afillah, saya persilakan. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih, wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratal mukarramin yang kami hormati, segenap pengurus dan manajemen Lembaga Amil Zakat Sukses yang dirahmati oleh Allah. Rekan-rekan semuanya, peserta webinar kita kali ini yang berbahagia, puji syukur kita unjukkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada siang yang cerah ini Allah mengimpun kita di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga setiap duduk kita termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang mukmin kita meyakini Al-Qur'anul Karim sebagai hudan, petunjuk bagi kita semua. Sebagai guide yang akan memberikan kepada kita panduan di dalam menghadapi semua ujian kehidupan selama kita menunaikan amanah Allah Subhanahu wa taala sebagai Abdullah dan Khalifah di buminya yang mulia ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'anul Karim ya menjadi petunjuk bagi siapapun yang mau menjadikannya sebagai petunjuk. Dan dia adalah ruhul haya, ruh kehidupan. Sebagaimana kita fahami bersama, kita semua adalah para penduduk dunia yang hanya mampir sementara. Aslinya kita, asli pakai shad, seharusnya adalah penduduk surga. Nah, maka kita di dunia ini musafir. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kun fid dunya ghariban aw abiri sabilin." Jadilah di dunia itu seperti orang asing atau penyeberang jalan. Kalau orang asing pasti berhati-hati. Kalau orang asing pasti dia lebih waspada. Kalau orang asing dia memperhatikan segala sesuatunya dengan lebih seksama. Orang asing, dia harus betul-betul menjaga dirinya untuk selamat dengan mentaati berbagai aturan, norma, adat istiadat, dan bahkan kebiasaan-kebiasaan setempat. Awabiri sabilin, atau menjadilah seperti penyeberang jalan. Orang yang menyeberang jalan pasti tengok kanan, tengok kiri, memperhatikan petunjuk dan rambu-rambu, supaya ketika dia menyeberang, dia tidak terlanggar. Dia tidak berada dalam bahaya. Dia patuhi segala sesuatu. Kan dia selamat sampai ke seberang. Nah, sebagai musafir di alam dunia, menunaikan tugas sampai waktu yang telah ditentukan, ya, tentu kita akan bisa bertahan kalau kita tersambung dengan yang kita cintai. Kalau ada orang bertugas di luar kota, ya, untuk jangka waktu yang panjang, ya dia pasti kangen dengan keluarga yang tercinta, dengan anak, dengan istri.
Maka untuk mengobati kangennya, dia bisa menelpon, dia bisa video call, dia bisa saling berkirim pesan, gitu ya. Tapi itu sudah cukup untuk menguatkan dia supaya dia bisa memenuhi tugasnya sampai tunai, sampai selesai urusan-urusannya. Nah, kita pun sama. Kalau kita memerlukan kekuatan di dalam kehidupan ini, maka kekuatan itu adalah tersambungnya kita dengan negeri asal kita, dengan akhirat kita, dengan surga kita, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita. Sehingga satu-satunya cara berhubung langsung dengan Allah, dengan suasana ruhaniyah yang surgawi itu, ya dengan kalamullah, dengan mendengar suara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pesan-pesannya kepada kita. Dengan menyimak apa-apa yang menjadi penyemangat, motivasi, pesan-pesan, inspirasi-inspirasi ya dari negeri asal kita, dari akhirat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maktubkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi adalah ruhul hayah, kekuatan. Semakin kuat kita berpegang kepada Al-Quran, semakin intens kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka akan semakin kokoh dan kuat jiwa kita dalam menghadapi segala ujian kehidupan di depan kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu beliau disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innalaka fin nahari sabahan tawila. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di siang hari memiliki urusan-urusan yang panjang dan melelahkan. Nah, kalau di siang hari dia memiliki urusan yang panjang dan melelahkan, apa perintah Allah untuknya di malam hari? Apakah Allah mengatakan kepadanya, kalau begitu istirahatlah yang cukup, tidur minimal 8 jam, jangan lupa cuci kaki sebelum bobo, gitu ya. Tidak, ternyata Allah justru mengatakan kepadanya, qumil laila illa qalila. Warattil Qur'ana tartila. Berdirilah di waktu malam, kecuali sedikit saja untuk istirahat. Yang lainnya, gunakan untuk berdiri dalam rangka apa? Warattil Qur'ana tartila. Membaca Al-Quran Karim di dalam salat, di dalam rakaat-rakaat salat, dengan tartil. Itulah kekuatan yang akan didapatkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menanggung beban-beban berat yang harus dipikulnya di dalam dakwah. Didustakan, dikatakan gila, dikatakan penyihir, dikatakan penyair, dikatakan dukun, ya, dicaci maki, dituangkan kotoran ke punggungnya ketika dia sujud, ya, dicekik lehernya dengan tali ketika dia ruku, ya, diinjak kepalanya. Dan kemudian ditimpakan oleh Quraisy kepadanya sampai harus melihat sahabat-sahabatnya dianiaya, disiksa, ya, dengan berbagai macam penganiayaan. Siapa? Pak Reja. Sama siapa? Enggak, Edo sana pojok ujung. Emang nggak bisa milih? Ustadz gak ada suaranya. Lanjut Ustaz. Jadi, dan beliau SAW dipaksa untuk melihat berbagai penyiksaan yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, sementara beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menolong mereka. Itu menjadikan beban hatinya semakin berat yang harus ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kekuatan jiwa yang Allah Subhanahu wa taala jaminkan bagi beliau adalah ketika beliau terhubung dengan langit, beliau terhubung melalui wasilah Al-Qur'anul Karim. Jadi Quran ini kita yakini sebagai ruhul hayah, kekuatan kita dalam menjalani seluruh kehidupan. Dia adalah sumber inspirasi kita, ya, melalui berbagai kisah, perumpamaan, petunjuk-petunjuk, dan juga berbagai macam aturan yang
dengannya kita bisa ya bertahan dalam ujian-ujian kehidupan seperti apapun juga. Komposisi Al-Quranul Karim sangat menarik. Dikatakan oleh Syekh Abdul Karim Az-Zaidan dalam kitab beliau Al-Mustafad min Qasasil Quran. Kita salah ya memahami qaulnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu menyampaikan Al-Quran Karim itu 6.000 ayatnya berupa kisah, 600 ayatnya berupa Al-Amsal, 60 ayatnya berupa petunjuk praktis amaliyah, 6 ayatnya berupa hukum ahkam yang kemudian kita sebut sebagai hudud. Ini komposisi ini lalu kemudian orang Indonesia mensimplifikasi dijumlahkan 6.666 ayat isi Al-Quran. Padahal kalau kita hitung angka realnya dalam qiraat Imam Hafiz adalah 6.236. Kenapa ada angka 6666 ini tadi adalah proporsi yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas bahwasanya Al-Quranul Karim ini 6.000 kisah, 600 amsal, 60 aturan praksis muamalah, 6 ayat hukum ahkam. Artinya mayoritas kandungan Al-Quranul Karim adalah al-qasas wal amsal, kisah-kisah dan perumpamaan. Tetapi selama berabad-abad, para ulama kita banyak menggali persoalan-persoalan dari soal aturan praksis, muamalah, dan hukum ahkam. Nah, maka sekarang saatnya umat Islam banyak kembali kepada Al-Quran dalam komposisinya yang paling agung, yaitu memperbanyak tadabbur tentang al-qasas wal amsal, kisah-kisah dan perumpamaan. Di dalam Suratul Fatihah kita sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan al-qasas wal amsal ini secara seksama. Karena ketika kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, maka Allah menjelaskan jalan yang lurus itu dengan kisah, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Maka Al-Quranul Karim secara keseluruhan menjawab permohonan kita di Suratul Fatihah, yaitu untuk ditunjukkan jalan yang lurus, jalannya orang yang diberi nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang yang sesat, dengan membentangkan tadi al-qasas wal amsal, kisah-kisah dan perumpamaan-perumpamaan. Seperti juga di ayat ke 185 Suratul Baqarah ketika Allah mengatakan Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ketika dikatakan bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim, hudal linnasi sebagai petunjuk bagi manusia. Kalau dia hanya menjadi petunjuk bagi manusia, maka Quran akan ringkas. Karena petunjuk itu isinya hanya lakukan ini, jangan lakukan itu, jalanlah lurus, jangan belok-belok, beloklah kanan, jangan belok kiri. Simple. Tetapi ternyata Al-Quran cukup tebal untuk kita hatamkan dalam waktu mungkin ada yang sebulan, mungkin ada yang 10 hari, mungkin ada yang sepekan, mungkin ada yang 3 hari sekali, Masya Allah. Itu ya, cukup tebal. Sehingga apa isinya Quran? Wa bayyinati minal huda wal Qur'an. Yaitu penjelasan atas petunjuk itu dan satu sentuhan untuk membuat jiwa-jiwa bisa membedakan mana hak, mana batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, dan seterusnya. Itulah Furqan. Nah, wa bayyinati minal huda wal Furqan, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan petunjuknya dan memberikan sentuhan
kepada hati supaya bisa menjadi furqan, menjadi yang membedakan antara hak dan batil, benar dan salah, baik dan buruk, halal dan haram, terpuji dan tercela, semuanya dengan al-qasas wal amsal, dengan kisah-kisah dan perumpamaan-perumpamaan. Maka hadirin hadirat rekan-rekan yang dimuliakan Allah, bersambung dengan yang tadi di suratul Fatihah, suratul ladzina an'amta alaihim, Allah menjelaskan jalan lurus dengan membawakan kisah-kisah orang yang telah dianugerahi nikmat. Siapa saja mereka dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Maryam, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam, beserta orang-orang yang mengikuti mereka di sepanjang sejarahnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan jalannya orang yang sesat, bukan jalannya iblis, bukan Fir'aun, bukan Qarun, bukan Bal'am, bukan Samiri, bukan Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Nadar bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Abdullah bin Ubay bin Salul, bukan jalannya ahli kitab Yahudi yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala karena menyimpangkan kebenaran yang mereka ketahui, dan bukan pula jalannya orang yang sesat dari kalangan ahli kitab Nasrani yang tidak memakai petunjuk dalam beriman dan beribadah, tetapi justru menggunakan prasangka-prasangka mereka. Kesemuanya ini dimaktubkan dalam Al-Quran dalam bentuk tadi yang kita sebutkan, inspirasi-inspirasi yang tak henti-henti mengalir. Dia dalam bentuk kisah-kisah yang penuh dengan refleksi bagi kita. Dan bahkan dia juga dalam bentuk aturan-aturan praktis yang sangat memudahkan kita untuk melakukan berbagai hal. Dan dia mengandung hukum-hukum untuk kita tegakkan dalam hidup kita paling tidak. Sebelum nanti mudah-mudahan Allah berikan kesempatan dia tegak di tengah masyarakat, bahkan juga tegak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi ini semuanya merupakan satu hal yang paripurna yang Allah berikan kepada kita. Mukjizat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran yang menjadi syir'ah dan minhaj, menjadi syariat dan juga sistem kehidupan kita semuanya. Rujukan bagi segala hal yang kita hadapi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sampai mengatakan, bahkan seandainya tali kekang untaku hilang, aku akan menemukan jawabannya di dalam Al-Quran Karim. Seandainya tali kekang untaku hilang, aku akan menemukan jawabannya di dalam Al-Quran Karim. Ada kisah menarik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Pada satu hari di kota London ada seorang muslim yang taat, praktis, dan dia sedang berada di sebuah kafe bersama temannya. Temannya ini seorang sekuler, liberal, mungkin bahkan ateis. Temannya ini bertanya kepadanya, kamu yakin kamu beriman kepada the word of God, kata-kata Tuhanmu? Yes, of course. Saya yakin apa? Kata si muslim yang baik ini, saya yakin bahwa aku bisa menemukan jawaban atas segala pertanyaan di dalam Al-Quran. Bahwa aku bisa menemukan jawaban atas segala pertanyaan itu di dalam Al-Quran. I doubt it. Aku meragukan itu. Coba. Aku tanyakan sesuatu, dan kamu berikan jawabannya dari Al-Quran untukku. Boleh? Kata si sekuler ini, teis liberal. Coba,
tunjukkan kepadaku jawaban Quran atas pertanyaan apa bahan-bahan dan bagaimana cara membuat croissant yang enak. Karena mereka sedang lagi makan croissant. Roti ini, bagaimana caranya? Berapa bahannya? Coba jawab dari Quran. Si Muslim yang baik ini tersenyum. Kemudian dia berkata, tunggu sebentar. Lalu dia pergi ke belakang. Jadi di sini memang ada bagian back shop-nya untuk bikin roti dan langsung dijual dalam bentuk fresh di situ ya. Fresh from the oven di situ jualan rotinya. Lalu dia ngobrol dengan si tukang pembuat roti ini. Dia mencatat beberapa hal di sebuah notes gitu ya. Dan selesai, dia mengangguk-anggukan kepala, kemudian dia menuju ke temannya. Aku jawab sekarang. Bahannya ini. Cara membuatnya begini. Rahasianya ini. Tips and triknya begini. Lengkap. Dari Quran. Temannya bilang, kamu bohong. Kamu barusan tanya ke tukang rotinya. Kamu bukan mendapatkan jawaban atas pertanyaanku dari Al-Quran, tapi kamu mendapatkan jawabannya dari tukang rotinya. Kata si Muslim yang baik ini, aku mendapatkan jawabannya dari Quran. Bagaimana bisa? Katanya, karena Quran mengatakan kepadaku, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Itu perintah Quran. Kalau aku mendapatkan pertanyaan dari kamu, bagaimana caranya membuat roti, gitu ya? Aku temukan jawabannya di dalam Quran. Quran menyuruhku, tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Jadi begitulah. Quran memberi petunjuk. Hanya bagi orang-orang yang membuka hatinya dan kemudian mau beramal dan bergerak, sebagaimana yang ditunjukkan oleh teman kita ini gitu ya. Ini semuanya di Quran. Jadi kalau tadi Abu Bakar bilang, seandainya tali kekang untaku hilang, akan kutemukan jawabannya dalam Quran. Itu juga benar. Di Quran akan memberikan petunjuk yang harus dia lakukan kalau tali kekang untanya hilang. Sebagaimana orang ini tanya, gimana caranya membuat croissant yang enak, gitu ya. Maka kita akan temukan jawabannya dalam Quran. Karena Quran berkata, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Masya Allah, tabaraka rahman. Jadi rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah Al-Qur'an Karim. Berikan kepada kita dari tingkatan yang paling lahiriah, memberi petunjuk-petunjuk yang praktis sekali. Sampai ke tingkatan pemikiran, membuat kita merenung, bertafakur, sampai kepada satu yang bermanfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Gitu ya. Dan bahkan syifa'ul lima fis sudur. Dia akan menjadi penyembuh bagi segala sesuatu yang ada di dalam dada. Syifa'ul lima fis sudur. Yang ada dalam dada itu bisa penyakit hati. Yang ada dalam dada itu bisa kesedihan. Yang ada dalam dada itu bisa berbagai macam kegalauan, kegelisahan. Ya. Semuanya sembuh dengan Al-Quran. Dari tingkatan paling baik. Ya. Makanya Quran mengatakan dalam surah Ali Imran, Hada bayanu linnas, wa hudaw wa ma'adatul lil muttaqin. Hada, Al-Quran ini bayanun linnas. Pertama-tama dia adalah penjelasan bagi manusia. Bagi setiap manusia, dia bisa mendapatkan penjelasan Al-Quran. Al-Quran memberikan berbagai macam bayan, keterangan, dari soal sejarah, sampai soal alam semesta, sampai soal ilmu pengetahuan. Segala sesuatunya sangat-sangat bisa kita jadikan sebagai penjelasan. Yang kedua adalah wahudan, dan petunjuk. Petunjuk itu bagi orang yang mau bergerak, mau menggunakan petunjuk itu untuk berjalan di bumi Allah ini. Yang ketiga mau'izah. Ya, saya sering mengumpamakan
Ada orang yang menyebut Quran hanya sebagai bayan, hanya sebagai penjelasan-penjelasan, tidak menggerakkan dia untuk melakukan apapun. Tetapi ada orang yang menggunakan Quran sebagai petunjuk, maka dia berbuat apapun, dia ikuti petunjuk Quran. Dan ada orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat yang sangat akrab dan mesra, mau'idhah. Jadilah dia sebagai yang memberi nasihat, tempat untuk curhat, tempat untuk berkeluh kesah, tempat untuk melapangkan hati, ya, memberikan hiburan dan seterusnya. Analoginya sama dengan orang yang datang pertama kali mungkin ke Jogja. Ketika sampai di Jogja, dia menginap di sebuah hotel. Di hotel itu di dalam kamar disediakan buku petunjuk pariwisata Jogja. Kalau dia berada di dalam kamar membaca-baca buku petunjuk pariwisata Jogja, keren ada Lavatur di Kaliurang, keren ada Gunung Purba di Ngelanggeran, keren ada Pantai Indrayanti di Gunung Kidul, keren ada Waduk Sermo di Kulon Progo, keren ada rumah makan Jejamuran di Sleman. Keren, ada berbagai macam hal. Dia mengagumi semua itu. Tapi dia tetap di dalam kamar, nggak pernah keluar. Maklum lagi COVID. Gitu. Dia cuma di dalam kamar hotel dan mengagumi semua buklet pariwisata itu dan mengatakan betapa kerennya semuanya. Nah, manfaat Quran hanya sampai memberi penjelasan baginya. Tapi ada orang yang kemudian melangkah keluar. Dia jadikan buku petunjuk itu untuk betul-betul menjelajah. Oh, di Malioboro sekarang nggak boleh pakai mobil. Oh, ini semuanya kawasan pedestrian. Oh, di perjalanan ini saya bisa beli ini di sini, bisa beli itu di situ. Oh, ini jalurnya searah. Oh, ini nggak boleh masuk ke sana. Oh, ini harus lurus jalan ke sana kalau mau ke keraton. Oh, kalau sampai di keraton ada aturan begini-begini. Oh, harus pakai pakaiannya yang sopan begini-begini. Oh, jam bukanya jam segini sampai jam segini. Terus dia gunakan untuk menyusuri seluruh wisata yang direkomendasikan. Dia selamat, dia nikmat. Dapat berbagai hal. Gitu ya. Tapi yang paling keren adalah kalau Anda sampai di Jogja, ternyata Anda sudah punya kawan baik, sangat akrab, yang orang Jogja asli dan sangat ngerti semua tentang Jogja. Sehingga ketika Anda sampai, dia jemput Anda, dia ajak Anda ke tempat kuliner yang paling enak, gitu ya, ke tempat-tempat wisata yang paling indah, sambil di jalan bisa cerita, sambil di jalan bisa ngobrol, saling berbagi, sharing, macam-macam. Itu the best ya. Orang yang bisa menjadikan Quran sebagai sahabatnya. Ketika Quran menjadi sahabat, gitu ya. Tabarakallah. Quran menuntun kita untuk bertadabbur di dalam kehidupan ini dengan refleksi yang jauh kepada sejarah orang-orang besar. Quran menyediakan semua penguatan atas kelemahan kita. Jangankan kita, bahkan kepada Rasul yang paling agung, Muhammad SAW. Saya sering merenungkan, kenapa di dalam Al-Quran Karim Rasulullah SAW menemukan kekuatan itu. Satu hari beliau berkata, "Sahabatni Hudun wa akhwatuha." Surah Hud dan saudara-saudarinya bikin aku beruban. Kenapa? Karena satu, surah Hud dan saudara-saudarinya bercerita tentang akhirat. Rindunya kepada akhirat tak tertahankan. Yang kedua, kenapa beruban? Karena surah Hud dan saudari-saudarinya membuat Muhammad SAW terlecut untuk terus istiqomah, teguh, berjuang, tidak menyerah. Coba bayangkan, 11 tahun Nabi SAW berdakwah. Di tahun ke-11 Bi'sah, tahun ke-11 kenabian, 2 tahun sebelum hijrah, di Mekah. Tahun ke-11 itu rasanya sudah mentok. Dalam keadaan Khadijah wafat, Abu Talib meninggal, dalam keadaan sudah tidak ada lagi orang Quraisy yang bisa diharapkan untuk masuk Islam. Dalam keadaan sahabat-sahabat yang disiksa semakin keji penyiksaannya. Dalam keadaan gangguan fisik kepada Nabi SAW dilakukan oleh Quraisy semakin berani. Tadi kita menyebutkan ketika beliau sholat, kaki menginjak kepala beliau yang sedang sujud, menumpahkan kotoran unta ke punggungnya, ya, menjerat lehernya dengan tali. Tapi di tahun ke-11 itu,
turun surah Nuh, ya, misalnya. Bayangkan perasaannya Rasulullah SAW. Berdakwah 11 tahun rasanya mentok. Lalu Allah cerita bahwa ada seorang nabi sebelum beliau, namanya Nuh, itu memulai dakwahnya umur 450, mengakhirinya di usia 950, means berdakwah selama 500 tahun, dan bahkan selama 500 tahun berdakwah itu dia berkata, Rabbi ini da'autu qaumi laila wa nahara. Ya Allah, aku sudah mendakwahi kaumku siang dan malam dengan segala cara, dengan segala metode. Aku dekati sendiri-sendiri maupun ketika mereka berkumpul. Aku dakwai mereka dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. 500 tahun. Alam yazidhum du'a illa firara. Tetapi dakwahku tidaklah membuat mereka kecuali semakin lari menjauh dari Engkau, ya Allah. Coba bayangin melaksanakan tugas 11 tahun dan kita rasanya mentok. Lalu bos besar cerita kepada kita tentang seorang karyawan lain yang sudah bertugas selama 500 tahun dan tidak kalah mentoknya daripada kita. Tabarakar Rahman. Seperti apa lecutan di dada Rasulullah SAW. Kemudian misalnya kita menyebut nama yang paling sering disebut di dalam Al-Quran Al-Karim. Itu namanya adalah Musa alaihi salam. Kenapa Musa? Padahal kitab ini turun kepada Muhammad SAW. Makanya ini salah satu bantahan kepada orang yang mengatakan Quran dibuat Muhammad SAW. Kalau Quran dibuat Muhammad, namanya pasti paling sering muncul. Tapi tidak. Quran dengan luar biasa paling sering menyebut nama Musa alaihissalam. Kenapa Musa? Mungkin, barangkali begini. Musa adalah salah satu role model untuk melecut semangat Nabiullah Muhammad SAW kepadanya diturunkan Quran ini. Coba bandingkan antara Musa dengan Muhammad alaihi wassalam. Pertama, Muhammad SAW itu sempurna fisiknya. Tidak ada cacatnya. Apalagi dalam soal bicara. Fasih lisannya. Dia bisa baca Arab, bahasa Arab paling fushah dari Bani Sa'ad. Karena dia waktu kecil tinggal dengan Halimatus Sa'diyah. Dia bisa menirukan berbagai lahjah, dialek-dialek yang digunakan bangsa Arab ketika di Mekah. Bisa dengan lahjah Najdi, lahjah Tihami, lahjah Hijazi, lahjah Yamani, lahjah Syami. Beliau bisa semuanya. Sangat luar biasa. Bandingkan dengan Musa alaihissalam yang mengatakan ya, lisanku ini gagap. Lisanku ini susah. Terkunci. Tidak bisa banyak bicara. Ketika dia datang, Fir'aun berkata, memangnya Tuhanmu tidak punya orang lain untuk diutus sampai-sampai engkau yang kesulitan berbicara pun bicara untuk Tuhan. Subhanallah. Dalam soal fisik, Muhammad SAW lebih utama. Makanya seakan-akan Allah mengatakan, ini loh Muhammad SAW. Musa yang cacat saja bisa teguh, bisa berjuang. Masa kamu nggak bisa? Luar biasa. Yang kedua, bayangkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu track record, rekam bersih, jelas, clear. Muhammad SAW itu akhlaknya mulia, semua orang tahu. Nasabnya mulia, semua orang tahu. Suka menyantuni anak yatim, fakir miskin, menyambung kekerabatan, semua orang tahu. Amanah, tidak pernah berdusta, tidak pernah ingkar janji, selalu bisa memenuhi apa yang dijanjikannya. Amanah. Sampai dia digelari Al-Amin, yang paling terpercaya. Bandingkan dengan Musa alaihissalam meninggalkan negeri Mesir dalam keadaan setelah membunuh orang, menjadi buronan, lari ke negeri Madian. Ketika dia balik ke Mesir, Allah mengangkatnya menjadi Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi Rasulnya alaihissalam untuk membawa risalahnya kepada Fir'aun. Kita bisa membayangkan, oh ini penjahat yang dulu lari itu, sekarang balik-balik sih ngaku utusan Tuhan. Bagus.
Betapa tidak mudahnya jadi Musa. Maka seakan Allah mengatakan, hei Muhammad, tuh Musa yang masa lalunya kelam, pernah bunuh orang, ditugaskan dakwah di situ, balik, dia kuat. Masa kamu enggak? Allahu Akbar, padahal kamu Al-Amin, kamu sempurna. Yang ketiga, Muhammad SAW tidak pernah berhutang budi kepada Walid bin Mughirah, Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Ubay bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, tidak pernah berhutang budi kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, dan lain sebagainya. Never. Tidak pernah ada hutang budi. Bandingkan dengan Musa alaihissalam, sewaktu kecil dipelihara oleh keluarga Fir'aun. Maka seakan-akan Allah hendak mengatakan, hai Muhammad, perhatikan Musa. Musa kayak terhutang budi sama Fir'aun, diungkit-ungkit sama Fir'aun, berat seperti itu. Sementara kamu tidak pernah payah hutang budi pada musuhmu, aku menjagamu dari berhutang budi kepada musuhmu. Masa kamu nggak bisa tegar berjuang? 4. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya Abu Bakar As-Siddiq yang memberikan semuanya, harta, nyawa, keluarga. Punya Umar ibn Khattab yang Faruq, yang membedakan hak dan batil. Punya Utsman, punya Ali, punya Talhah, punya Zubair, punya Abdurrahman bin Auf, punya Sa'ad bin Abi Waqqas, punya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan punya sahabat-sahabat yang semuanya rela berkorban, rela mati, rela memberikan segalanya untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Bandingkan dengan Musa. Musa cuma punya Harun. Itu pun Harun juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika kaumnya menyingkirkannya dan semua mengikuti kata-kata Samiri, menyembah patung sapi yang dibuat. Subhanallah. Hai Muhammad, Musa eksis. Musa bertahan. Musa berjuang dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Masa kamu enggak? Tabarakallah. Sebuah penyemangat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulnya dan untuk kita semua. Maka bagi kita selalu ada refleksi dalam Quran. Ada yang merasa kaya. Sekaya apa kamu sehingga bisa berefleksi di dalam Quran? Mau jadi Sulaiman alaihi salam, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am fakfur. Ini adalah karunia Rabbku untuk menguji apakah aku syukur atau aku kufur, atau mau jadi Qarun yang mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Sebenarnya aku diberi, dianugerahi semua ini tadi karena ilmu yang ada padaku. Semua ilmu tadi karena ilmu yang ada padaku. Kita tahu endingnya masing-masing seperti apa. Mau berkuasa, mau seperti Firaun, ataukah mau seperti Dzulqarnain yang memberikan perlindungan, yang menjaga manusia. Tabarakallah. Apakah kita sakit? Maka ada Ayub yang akan menghibur kita dengan kisah yang luar biasa. Hari pertama ternak-ternaknya mati, hari kedua kebunnya binasa, hari ketiga anak-anaknya meninggal. Hari keempat dia merasa gatal, menggaruk tangannya, terkelupas sampai ke tulang. Dia bersin, keluar darahnya. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Sampai 7 tahun dia sakit. Dan terus berzikir kepada Allah tanpa henti. Tidak berdoa meminta sembuh. Maka istrinya bertanya, kenapa abang tidak minta sembuh? Karena aku malu. Telah pernah 70 tahun aku sehat. Dan sekarang baru 7 tahun aku sakit. Lalu aku harus minta sembuh kepada Allah. Aku malu sekali. Tabarakallah. Cermin. Atau kita kemudian merasa gagal. Ada cermin bernama Yunus alaihi salam. Dalam merasa gagal, ditinggalkan kaumnya, dia naik ke kapal. Kapal itu membuatnya harus dibuang ke laut.
ditelan oleh ikan. Ikan yang menelannya ditelan ikan yang lebih besar. Ikan yang besar itu membawa mereka ke dalam dasar laut. Lebih parah mana yang kita alami dan dialami oleh Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sampai dia berada di puncak kesadaran, kehambaan, bahwa tiada ilah selain Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguhnya aku termasuk orang yang berbuat zalim, berbuat aniaya kepada diriku sendiri. Dan mau cantik, cantik seperti apa yang akan kita banggakan kelak di hadapan Allah? Yang paling cantik, yang paling menjaga kesucian dirinya saja diuji oleh Allah seperti mereka. Susah, sempit, berlika-liku. Seberlika-liku mana dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam, sampai-sampai Imam Hasan al-Basri mengatakan, kalau hidupku terasa berat, terasa susah, terasa sempit, maka aku pun membaca surah Yusuf. Maka selesai membaca surah Yusuf, pasti segala kesempitan, kesumpekan, ya, segala kegalauan, kesedihanku hilang. Karena Yusuf betul-betul menjadi cermin bagaimana kehidupan yang bagaikan gelombang pasang luar biasa, membawanya kepada kenikmatan dan membawanya kepada kesengsaraan silih berganti, berkelindan satu sama lain. Luar biasa. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak habis-habis yang menjadi pelajaran bagi kita dari Al-Quran Karim, inspirasi yang tiada henti. Dan semua inspirasi itu menjadi penguat kita dalam kehidupan dan menyembuhkan segala sesuatu yang ada dalam dada, termasuk penyakit-penyakit hati. Bagaimana sombong tidak sembuh kalau kita berhadapan dengan kalamnya Zat yang maha perkasa, Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita sombongkan di hadapan Zat yang maha perkasa, yang menciptakan kita, memberikan segala kelebihan untuk kita. Dan betapa kecilnya kita dibandingkan alam semesta ciptaannya yang kita telusuri. Dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang. Dengki apa yang masih tersisa? Kalau kita membaca dalam Al-Quran, Allah Al-Wahhab, Zat yang maha dermawan, Al-Akram, yang maha pemurah, Al-Wasi, yang maha luas karunia, yang Razak, maha pemberi rizki, yang membagi semua anugerah untuk hamba-hambanya, dengan sifat keadilannya, dengan sifat kebaikannya, dengan sifat kebenarannya, dengan sifat kebijaksanaannya, dengan sifat kemahatauannya. Dengki macam apa yang masih tersisa? Tamak macam apa yang masih tersisa ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang bicara kepada kita, menyediakan akhirat, surga yang seluas langit dan bumi untuk kita, membentangkan alam semesta dengan begitu agung untuk kita semua. Kalau beli baru mahal. Dia tahu. Maka mungkin kita dibeliin kado yang bergaya. Disinilah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, rekan-rekan sekalian, mari kembali kepada Quran kita. Jawaban atas semua persoalan kita ada di sana. Inspirasi atas setiap hal yang akan kita hadapi ada di sana. Segala hal yang akan membuat kita jaya ada di sana. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Dalam surah Al-Anbiya ayat ke-10 Allah mengatakan, benar-benar telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sumber-sumber kemuliaan bagi kalian. Quran sepanjang sejarahnya memuliakan siapapun yang mau akrab dan dekat dengannya.
bahkan Quran memuliakan segala sesuatu yang terhubung dengannya. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat yang membawa wahyu Quran, namanya Jibril alaihissalam. Rasul yang paling mulia adalah Rasul yang kepadanya Al-Quran diturunkan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yang paling mulia adalah malam diturunkannya Al-Quran, Lailatul Qadar. Bulan yang paling mulia adalah bulan yang diturunkan dalamnya Al-Quran, Ramadan. Tempat yang paling mulia adalah tempat di mana Al-Quran diturunkan, Makkah dan Madinah. Semua yang mau dekat dengan Al-Quran, cinta Allah melalui Quran, semuanya akan disebut sebagai ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita termasuk ahlullah, ahlul Quran. Semoga Allah jadikan kita tidak henti bertadabbur terhadap berbagai petunjuk, kisah, perumpamaan dalam Al-Quran yang akan menjadi sumber tak habis-habis mengajari kita tentang sikap-sikap terbaik di dalam kehidupan. Jazakumullah khairan dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, barakallahu Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan, sangat menggugah dan sangat menginspirasi sekali buat kita semua. Setidaknya tadi ada beberapa hal yang saya catat ya, secara garis besar. Yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah kita harus menjadikan Al-Quran itu sebagai ruhul hayah, ruh dalam kehidupan kita, sehingga yang namanya ruh itu pasti menyatu. Sehingga Al-Quran itu harus menyatu dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Kemudian Al-Quran itu adalah petunjuk bagi siapa yang ingin menjadikannya petunjuk. Karena jangan sampai kita pada akhirnya menjadi orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran-kebenaran yang ada dalam Al-Quran, atau kita tidak yakin terhadap apa-apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Sehingga tugas kita adalah terus mengkaji semua hal yang ada di dalam Al-Quran dengan cara mempelajarinya dan mentadabburi. Kemudian juga tadi disebutkan bahwa dalam Al-Quran ada qasas wal amsal. Dan inilah yang paling penting kita ketahui, sahabat semua. Karena dengan adanya qasas wal amsal tadi, kita dapat mendapatkan inspirasi, kita mendapatkan motivasi yang sangat luar biasa dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran maupun perumpamaan yang ada dalam Al-Quran. Seperti tadi berbagai kisah inspiratif yang disebutkan oleh Ustaz Salim Afillah, jika kita ingin menjadi orang kaya, sekaya apa, ingin menjadi seperti Nabi Sulaiman atau Qarun, semuanya ada dalam Al-Quran. Endingnya pun diceritakan dalam Al-Quran. Saat kita sedang lengah, kita merasa gagal, ya, kemudian ada kisah Nabi Yunus dan kisah-kisah Nabi dan Rasul yang lainnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tadi disampaikan oleh Ustaz Salim bahwa beliau pun juga mendapatkan ada motivasi dari nabi-nabi sebelumnya, ada Nabi Nuh, Nabi Musa, dalam Nabi Muhammad. Subhanallah. Dan poin selanjutnya yang saya catat yang menurut saya juga sangat menarik adalah tadi ada 3 poin ya. Al-Quran itu tidak cukup dijadikan hanya sebagai penjelas buat kita. Artinya kita membaca itu dan kita tahu ya, dan kita kagum dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Tapi kita tidak menjadikannya petunjuk, atau kita tidak menggerakkan diri kita untuk menyelami, mengamalkan gitu ya, apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Dan lebih dahsyat lagi adalah yang ketiga, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai mau'idhah, menjadikan Al-Quran sebagai pemberi nasihat, menjadikan Al-Quran sebagai teman, sebagai sahabat, sehingga apapun yang kita keluhkan, permasalahan apapun yang kita hadapi, kita dapat bertanya, kita dapat kembali kepada Al-Quran. Subhanallah, jazakumullah khairan Ustaz Salim Afillah sekali lagi atas paparannya. Kemudian sini mohon izin membacakan beberapa pertanyaan Ustaz yang ada di kolom chat. Ada 2 pertanyaan.
Yang pertama adalah pertanyaan dari Merpati Putih _LG. Ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Yang pertama, bagaimana mengistiqomahkan diri untuk selalu bersama Al-Quran? Yang kedua, bagaimana cara melupakan lagu-lagu dan menggantikannya dengan menghafal sedikit demi sedikit di usia yang saya tidak lagi muda? Yang ketiga, bagaimana cara menghidupkan Al-Quran dalam keluarga dan mendidik anak-anak? Baik, Ustaz. Tanya apa? Baik. Apa tadi yang pertama? Yang pertama itu, bagaimana mengistiqomahkan diri untuk selalu bersama Al-Quran. Yang kedua, bagaimana cara melupakan lagu-lagu dan menggantikannya dengan menghafal sedikit demi sedikit di usia yang sudah tidak lagi muda. Tiga, bagaimana cara menghidupkan Al-Quran dalam keluarga dan mendidik anak-anak. Itu bisa ya. Saya rangkum jadi satu jawaban saja, bahwa untuk mencintai Al-Quran, ya cintailah Al-Quran, tidak ada jalan lain. Bagaimana kemudian kita bisa mencintai Al-Quran? Ya kita hayati bahwa ini adalah surat cinta dari yang paling mencintai kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendak menyambut kedatangan kita kembali di alam akhirat, di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Surat cinta ini dikirimkan kepada kita di dunia supaya kita tidak lupa tentang tempat pulang kita, tempat kembali kita di mana Allah yang Maha mencintai itu akan menyambut kita nanti. Sikapi Al-Quran sebagai surat cinta itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sikapi Al-Quran sebagai sahabat yang juga paling mencintai kita, karena dia akan menjadi pemberi syafaat. Puasa dan Al-Quran itu pemberi syafaat kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Maka ketika kita melihat Al-Quran, ketika kita melihat mushaf, katakan kepada diri kita, engkau kelak yang akan membelaku di hadapan Allah. Dari semua musuh-musuh, dari semua bahaya-bahaya, dari semua kengerian-kengerian, engkau adalah pembelaku. Engkau adalah pelindungku. Engkau yang akan memintakan kepada Allah ampunan untukku. Engkau yang akan memintakan kepada Allah surga untukku, karena aku akrab, aku dekat, aku ingin selalu bersama. Gitu ya. Jadi inilah Quran. Surat cintanya Allah, pemberi syafaat kita, ya. Dan inilah yang akan mendekatkan kita kepada manusia yang paling mulia juga, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang menghafal Al-Quran meskipun usia kita tak lagi muda. Karena sudah dimulai dengan cinta, maka kita bisa melakukannya tidak tergesa-gesa. Sedikit-sedikit saja. Yang terpenting istiqomahnya. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman, sungguh mitos bagi orang-orang yang mengatakan sebaiknya menghafal Al-Quran di golden age saja, di usia emas saja. Boleh menghafal Quran di usia emas. Tetapi siapa yang mengharuskan? Karena Anda tahu berapa usia Rasulullah ketika mulai menghafal Quran? 40 tahun. Anda tahu berapa usia Abu Bakar ketika mulai menghafal Al-Quran? 37. Anda tahu berapa usia Utsman bin Affan ketika mulai menghafal Al-Quran? 35. Dan begitu banyak sahabat lain memulainya di usia-usia yang lebih tua lagi. Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar, di usia 70 tahun baru mulai sedikit demi sedikit menghafal Al-Quran. Tidak ada aib soal usia kita. Apalagi kalau usianya masih sekitar 40, itulah usia Rasulullah mulai menghafal Quran. Kita ittiba, ikuti sunnah. Ya, ini jadi dapat pahala tersendiri. Kapan kamu mulai menghafal Quran? Umur 40, sesuai usia Rasulullah SAW. Nah, ini kan. Yang kedua, ada yang mengatakan, oh, hafal Quran itu cepat, bisa. Apalagi golden age itu, bisa program setahun hafal Quran. 6 bulan hafal 30 juz, ya, 3 bulan hafal 30 juz,
Satu bulan hafal 30 juz. Saya malah mengatakan jangan tergesa-gesa. Anda tahu berapa lama Rasulullah SAW menghafalin Quran? Apakah Rasulullah ikut program 1 tahun hafal Quran? Apakah Rasulullah ikut program 6 bulan hafal Quran? Tidak. Rasulullah SAW menghafal Al-Quran 22 tahun lamanya. 23 tahun lamanya. Ya, sepanjang Quran itu turun kepada beliau. Itulah proses beliau menghafalkan Al-Quranul Karim. Panjang. Maka tidak perlu tergesa-gesa. Maka tidak perlu banyak-banyakan. Karena yang mendapatkan syafaat Quran itu bukan hafidhul Quran dalam arti yang menghafal ayat-ayat lafaz-lafaznya. Tapi yang disebut hafidhul Quran sesuai dengan ijma' para ulama adalah orang-orang yang menjaga Al-Quran dalam dirinya, maka Quran pun menjaganya dari segala keburukan. Menjaga Quran dalam dirinya itu berarti bukan cuma lafalnya, tetapi adalah semua konsekuensi pengamalannya. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, kami dulu para sahabat kalau menghafal Quran, kami nggak akan nambah 10 ayat sebelum 10 ayat yang sebelumnya bisa diamalkan. Nggak akan menambah 10 ayat kecuali 10 ayat yang sebelumnya sudah kami amalkan. Masya Allah. Jadi tidak perlu tergesa-gesa. Saran saya, sehari hafalkan 1 ayat. Dan tidak perlu dihafalkan, cukup baca diulang-ulang. Nggak usah banyak-banyak, 300 kali sehari, cukup. Pakai tasbih itu kan 99 butir tuh. Ya, tinggal nambah 1 tiap kali, kemudian jadiin 300 kali. Nanti hafal sendiri. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. 300 kali masa nggak hafal? Hafal, insya Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Besok ya. Hafal insya Allah. Anda tahu berapa lama Anda akan selesai menghafal Quran? Kalau setiap hari istiqomah satu ayat, cepat loh. 17 tahun. Lebih cepat 5 tahun daripada Rasulullah SAW. Bayangkan, lebih cepat 5 tahun daripada Rasulullah SAW. 17 tahun. Oh, nanti kalau umur nggak sampai, yang penting ikhtiar. Sampai nggak sampai urusan Allah. Yang penting istiqomah. Sehari 1 ayat. 300 kali diulang. Anda tahu kenapa saya minta Anda mengulang-ulang? Sambil setiap kali mengulang, tambahi keyakinan tentang Quran. Alif lam mim, alif lam mim. Ya Allah, ini Engkau menyusun Al-Quran dari huruf-huruf yang biasa-biasa saja, tapi menjadi sebuah kalimat yang penuh dengan keajaiban. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ini enggak ada keraguannya. Kalau masih ragu, ulangi lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Enggak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk buat aku ya Allah, petunjuk buat aku. Yakini tambah yakini di setiap ngulangin ayat. Dahsyat itu nanti dampaknya. Anda bukan sekedar seorang penghafal, tapi Anda adalah hamilul Quran, orang yang mengandung Al-Quran, karena Quran diulang-ulang itu mengalami internalisasi yang luar biasa dalam diri kita. Jadi 300 kali 1 ayat sehari, insya Allah. Kata Bruce Lee, aku lebih takut kepada orang yang belajar 1 jurus tapi diulang 1000 kali daripada orang yang belajar 1000 jurus tapi masing-masing cuma sekali. Lebih mengerikan orang yang belajar 1 jurus tapi diulang 1000 kali. Karena nanti kalau sudah bertarung, yang keluar refleks. Kalau belajar 1 jurus 1000 kali, itu nanti yang keluar sudah otomatis luar biasa. Geraknya sudah sangat padu. Tapi kalau belajar 1000 jurus, masing-masing cuma sekali, ketika bertarung, bingung mau pakai yang mana. Kacau gerakannya. Gitu ya. Jadi diulang 300 aja deh, nggak usah 1000, kata Bruce Lee kan. 1000 kita 300 saja cukup. Yang ketiga, bagaimana menanamkannya untuk diri dan keluarga, biasakan. Kalau sudah cinta, pasti kita biasakan. Baca, ulang, ya, hayati, rasakan, nikmati, ya, boleh. Disuasanakan dalam keluarga yang dulu suka nyetel lagu keras-keras, sekarang nyetelnya murotal, boleh, dan lain sebagainya. Segala wasilah yang memungkinkan untuk kita bisa akrab, mesra, cinta dengan Quran bersama seluruh keluarga, mari kita hadirkan. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz. Insyaallah, ya, jazakumullah atas jawabannya. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi, tapi karena waktu kita terbatas,
Mungkin sebelum saya akhiri di sesi terakhir, mohon Ustaz Salim untuk closing statement, kemudian juga motivasi barangkali buat para peserta terkait materi ini, dan ditutup juga dengan doa sedianya. Tafadhol Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna wa ahlina min ahlil Qur'an ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jazakumullah pada Ustaz Salim atas bacaan doa dan materi juga yang tadi telah disampaikan. Sahabat sekalian, dengan dibacakannya tadi doa untuk Ustaz Salim janganlah berakhir juga webinar kita pada siang hari ini dengan subtema tadi mengembalikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi dan jawaban atas segala permasalahan umat yang telah dipaparkan oleh Ustaz kita Salim Afillah. Semoga apa yang beliau sampaikan, materi yang beliau paparkan dapat menjadikan kita bermanfaat ya buat kita semua, menjadi inspirasi buat kita semua, sehingga kita semakin cinta terhadap Al-Quran dan semakin semangat untuk mempelajari, mengkaji dan mentadabburi Al-Quran, terlebih-lebih lagi mengamalkan apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan Ustaz Salim Afillah atas kesediaan dan waktunya. Semoga dengan tema yang lain sehingga khazanah ilmuwan kita terkait dengan ilmuwan keislaman dapat terupgrade dan tambah wawasan kita. Amin. 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 Terima kasih pada sahabat-sahabat semua yang telah meluangkan waktunya di siang hari ini. Semoga Allah balas semuanya dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dan tentunya pesan terakhir yang ingin saya sampaikan, webinar ini diselenggarakan oleh Lembaga Amil Zakat Sukses. Dan selain kegiatan webinar Al-Quran, Zakat Sukses juga ada program, yakni untuk pengembangan rumah tahfiz Zakat Sukses yang diisi oleh para santri yatim duafa yang saat ini sedang memperjuangkan tempat tinggal yang baru karena tempat tinggal yang lama masa kontraknya sudah habis dan kondisinya sudah tidak memungkinkan ditempati oleh para santri. Dan kami membuka peluang kebaikan kepada sahabat semua, peluang kebaikan seluas-luasnya jika teman-teman ingin berpartisipasi membantu para pejuang penghafal Quran agar dapat terus menghafal dengan menghadirkan tempat tinggal baru, asrama baru untuk mereka. Itu saja pesan yang saya sampaikan. Saya selaku moderator mohon diri. Terima kasih kepada pembicara dan kepada peserta sekalian. Semoga kita dapat berjumpa di webinar di sesi yang lain.
Semoga kita nantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.